Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta pemirsa FEBI TV yang berbahagia, pada kesempatan pesantren virtual kali ini izinkan saya menyampaikan tema tentang akhlak. Pada kesempatan kali ini tema yang lebih spesifik yaitu tentang apa itu akhlak dan apa saja faktor-faktor yang membentuk akhlak. Rekan-rekan sekalian pemirsa FEBI TV yang berbahagia, ada satu hal yang paling penting dalam proses pembentukan kesuksesan seseorang. Penelitian yang banyak dilakukan oleh para peneliti menyebutkan faktor intelektualitas atau kecerdasan atau kepandaian, kepintaran merupakan suatu faktor yang tidak sepenuhnya merupakan pemodal atau faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang. Lantas pertanyaannya, apa faktor yang paling banyak menjadikan penyebab kesuksesan seseorang? Tak lain dan tak bukan adalah apa yang disebut dengan karakter. Inilah yang menyebabkan kenapa pendidikan karakter itu penting. Karakter sebenarnya merupakan kata lain daripada akhlak. Akhlak itu adalah perilaku atau behavior. Akhlak itu adalah tabiat seseorang yang lahir dari sebuah alam bawah sadar. Karena perilaku itu terkadang tidak bisa dibuat-buat, walaupun kita bisa membiasakan untuk berperilaku lebih baik. Ini yang paling penting, hal yang menyebabkan mengapa perilaku, tabiat atau akhlak menjadi tema penting dari risalah kenabian dari Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sebenarnya substansi risalah kenabian saya ini adalah, itu bahasa lain, tak lain dan tak bukan untuk memperbaiki makarimal akhlak. Jadi untuk memperbaiki perilaku, memperbaiki akhlak dari umat Islam, dari umat manusia. Risalah kenabian bukan hanya hadir dengan risalah ibadah, bukan hanya hadir dengan risalah syariah, tetapi yang lebih dalam lagi, risalah kenabian adalah hadir dalam rangka perbaikan akhlak. Ini hal yang paling penting mengapa akhlak menjadi tema pokok dalam proses pembentukan seseorang. Merupakan modal pokok dalam proses kesuksesan seseorang. Akhlak ini menjadi tema yang besar. Sebenarnya akhlak itu apa sih? Akhlak dalam bahasa Arab disebut dengan khulqun, atau mufradnya itu adalah khulqun, yaitu asal daripada makhluk. Kalau misalnya kita kembangkan lagi menjadi fa'il adalah makhluk. Jadi khalaqa yakhluqu makhluk. Jadi kita ini adalah makhluk atau orang yang memiliki tabiat, orang yang memiliki perilaku. Atau dalam prosesnya itu disebut dengan kata lain yaitu benda. Gitu. Atau kalau misalnya dalam kata fi'ilnya atau kata kerjanya itu adalah khalaqa, membentuk suatu makhluk atau benda. Itu yang disebut dengan kata dasar daripada itu. Sekarang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi akhlak atau tabiat seseorang? Pertama kali apa yang disebut dengan insting. Sekali lagi, insting. Insting merupakan salah satu hal, salah satu yang gharizah yang diberikan Allah kepada kita, yang sifatnya given.
Kalau boleh saya katakan, insting lahir dari sebuah DNA manusia yang sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Kalau sudah menjadi tabiat sejak awal seperti itu, sejak lahir seperti itu, maka itu adalah insting. Ini yang proses terjadinya pembentukan. Allah memberikan pada kita dua ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan manusia yang sempurna, saya pikir ini adalah hal yang sangat mustahil. Karena apa? Pada prinsipnya manusia itu diilhami dua hal. Pertama kali adalah alhamaha fujuraha wa taqwaha, yaitu kebaikannya dan keburukannya. Jadi dua-duanya itu selalu melekat pada kita, setiap manusia. Gharizah inilah yang akan menyebabkan bagaimana proses pembentukan karakter pada setiap manusia. Kemudian yang kedua adalah apa yang disebut dengan milieu, yaitu lingkungan. Tabiat kita, perilaku kita, perangi kita, semuanya juga dipengaruhi oleh milieu yang ada di tengah kita. Ketika kita dibesarkan dalam lingkungan yang memang kurang bagus, maka itu akan berkontribusi pada pembentukan karakter kita. Sebaliknya, ketika kita dibesarkan dari lingkungan yang penuh damai, kesejukan, kesantunan, maka saya yakin secara tidak langsung lingkungan telah membentuk perilaku seseorang. Maka wajar kalau seandainya ada seorang yang lahir, dari lingkungan yang tidak bagus, dia dimanapun, dia akan terbawa perilaku yang kurang bagus juga. Sebaliknya, kalau misalnya kita atau seseorang lahir dari lingkungan yang damai, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang penuh dengan kesantunan, penuh dengan nilai-nilai keagamaan, spiritualitas, maka dia akan menjadi pribadi-pribadi yang damai, pribadi-pribadi yang menyejukkan, dan selalu memberikan kedamaian bagi setiap orang. Jadi milieu sangat mempengaruhi pada proses pembentukan karakter seseorang. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku itu adalah apa yang disebut dengan warosah, atau apa yang disebut dengan faktor kelahiran, ya, faktor orang tua. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita menginginkan anak yang baik, anak yang memiliki perilaku yang santun, anak yang memiliki keadaban yang bagus, maka proses pembentukan anak itu sejak awal sudah harus diarahkan ke arah sana. Kita orang tua sangat memiliki peran besar terhadap proses pembentukan karakter anak kita. Ketika anak dibesarkan dengan cacian, dibesarkan dengan bentakan, maka yang ada hanyalah rasa dendam, rasa benci, dan ingin menyakiti orang lain. Sebaliknya, kalau anak dibesarkan dengan kesejukan, kasih sayang, maka dia akan mendapatkan dan menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, pribadi-pribadi yang membahagiakan dimanapun, kapanpun dia berada. Kita kadang dalam membentuk akhlak pada anak-anak kita, maka kita selalu berpikir bahwasanya anak akan terbentuk dengan sendirinya, anak akan terbentuk oleh milieu, dan anak terbentuk oleh, atau setidaknya ketika Anda menginginkan anak Anda dimasukkan dengan sekolah dengan harapan yang lain-lain, maka sebenarnya peran dari sekolah, peran dari madrasah, peran dari pesantren, dan lain sebagainya itu tidaklah besar. Yang paling besar adalah bagaimana perilaku orang tuanya. Karena anak melihat orang tua sebagai cerminan hidup dia, cerminan pribadi dia. Ketika misalnya Anda memberikan sesuatu kepada seseorang, seorang anak, kemudian dia mengambil begitu saja tanpa mengucapkan terima kasih, kemudian Anda menyalahkan anak tersebut, maka kalau saya melihat, jangan salahkan anak itu. Salahkan orang tuanya yang tidak pernah mengajarkan untuk berterima kasih saat dia
mendapatkan hadiah, mendapatkan sesuatu dari orang lain. Nah, inilah faktor-faktor yang membentuk bagaimana suatu perilaku, suatu tabiat, suatu behavior itu dibentuk. Kemudian yang ketiga, akhlak itu dengan siapa saja sih kita beradab, dengan siapa saja sih kita berakhlak baik, dengan siapa saja sih kita berperilaku dengan perilaku yang baik. Pertama kali adalah akhlak terhadap diri sendiri. Terkadang kita selalu melupakan bahwasanya kita ini adalah pribadi-pribadi yang perlu disantuni oleh diri kita sendiri. Kadang kita menyakiti diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Ini hal yang harus dijadikan benang merah, dijadikan catatan. Berperilaku baik tidak selamanya dengan orang lain, tapi berperilaku baik juga untuk diri kita sendiri. Ini yang paling penting. Karena barang siapapun yang menghargai dirinya, sebenarnya dia menghargai Tuhannya. Barang siapa yang tahu betul dengan dirinya, maka sebenarnya dia tahu Tuhannya. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Ini hal-hal yang perlu kita pelajari. Yang kedua, rekan-rekan pemirsa FEBI TV yang saya banggakan dan yang saya hormati, akhlak kepada keluarga, khususnya kepada orang tua. Ini hal yang paling mendasar dan selalu dijadikan hal yang pertama kali diberikan kepada anak, yaitu menghargai orang tua, menghargai saudara, menghargai keluarga. Akhlak harus ditanamkan sejak awal bagaimana menghargai, menghormati keluarga. Karena itu merupakan salah satu lingkaran pertama dari sebuah entitas seseorang, dari sebuah entitas masyarakat. Yang paling dekat adalah keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita berakhlak, berperilaku dan beradab kepada masyarakat. Entitas yang lebih besar lagi setelah keluarga adalah masyarakat. Masyarakat sangat normatif, masyarakat sangat positif dalam arti kata apa yang menjadi tabiat, apa yang menjadi penilaian masyarakat sangat normatif sekali. Penilaian-penilaian apapun dipandang apa adanya di masyarakat. Berbeda ketika seseorang memiliki perilaku kurang baik di tengah keluarga, mungkin keluarga bisa melakukan excuse, memaafkan. Tapi kalau di tengah masyarakat bukan hal yang mudah. Maka sekali lagi perilaku kita sangat amat mempengaruhi bagaimana kita bermasyarakat. Kemudian yang keempat adalah perilaku terhadap lingkungan atau alam semesta ini. Bagaimana kita berbuat baik sesama manusia ternyata tidak cukup. Tetapi kita juga harus berbuat baik, berakhlak mulia terhadap lingkungan, terhadap alam semesta. Ini hal-hal yang mungkin bisa kita istilahnya kita desain, kita bentuk. Membuang sampah tidak pada tempatnya, selalu menggunakan plastik, kemudian melakukan penebangan pohon, kemudian mencemari lingkungan dan lain sebagainya. Walaupun itu terkadang tidak menyusahkan orang lain, tapi secara tidak langsung itu menyusahkan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini adalah baik dengan benda hidup, tanaman, hewan, dan lain sebagainya, dan benda mati. Ini disebut dengan lingkungan. Kita tetap berakhlakul karimah. Dan yang terakhir adalah
bagaimana kita berperilaku dan beradab kepada agama, khususnya kepada Tuhan, kepada Allah SWT. Ada adab di situ, ada sopan santun di situ. Bagaimana santunnya kita terhadap orang lain, ternyata kita belum tentu santun terhadap Tuhan kita. Kita belum tentu santun dalam beragama. Walaupun Allah SWT tidak akan pernah melihat pada jasadmu, walakinnallaha yanduru ila qulubikum, tapi tetap adab, sopan santun harus dikedepankan di depan Tuhan, di depan Allah SWT. Cara kita berpakaian saat sholat, cara kita berpakaian saat kita membaca Quran, cara kita duduk saat kita berzikir, cara kita, dan segalanya diatur. Termasuk komunikasi kita pada Tuhan. Semuanya harus dalam bingkai perilaku. Demikian rekan-rekan VB TV yang saya banggakan, sekelumit tentang akhlak. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya, dan kita termasuk orang-orang yang istiqomah mengedepankan perilaku, membangun karakter mulia, membangun perilaku yang santun, menyejukkan, mendamaikan. Bukan menebarkan kebencian, menebarkan keburukan, kerusakan, dan lain sebagainya. Ini sedikit dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Waffaqanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.